gue bakal bertahan hidup selama 100 hari di Minecraft Hardcore. Tanyanya, apakah gue bakal berhasil bertahan hidup sampai hari ke-100 atau malah mati di tengah jalan? Yap, seperti yang kalian tahu, di mode hardcore kita cuma punya satu nyawa. Sekali mati, dunianya langsung hilang. Oke, hari pertama gue langsung spawn, ambil kayu, bikin peralatan batu, bunuh beberapa domba, lalu bikin bed supaya bisa tidur di malam pertama. Tapi belum juga sehari, gue udah bikin kesalahan besar. Gue nggak sengaja nabrak Enderman. Untung aja gue masih sempet kabur. Gue nemuin biome taiga alias biome favorit hampir semua player. Malam pertama pun gue lewatin dengan selamat. Gak jauh dari biome tadi ternyata ada sebuah desa. Ya, kalian pasti udah tahu tujuan utama kita Legend. Beresin semua barang, lalu lanjut masuk ke gua buat cari coal dan iron. Lagi-lagi gua hampir mati. Kali ini gara-gara skeleton. Darah gua sisa 1 heart. Untung gua jago. Oke, nggak jauh dari itu gua menemukan handset, lalu lanjut mining. Di hari ketiga gua akhirnya udah full iron armor, tapi menurut gua ini masih belum cukup buat hardcore. Awalnya gue mau terus mining lebih dalam buat cari diamond, tapi setelah dipikir-pikir, mining di cave dalam hardcore itu terlalu bahaya. Apalagi armor gue masih iron. Daripada mati sia-sia, gue mutusin buat ganti strategi. Oke, jadi gue punya target. Target pertama gue adalah full diamond armor dan full diamond tools sebelum hari 20. Tapi bukannya gue mainin terus-terusan, gue justru bakal manfaatin villager. Rencananya gue bakal trading sama villager buat dapetin emerald, karena emerald bakal jadi mata uang utama selama challenge ini. Oke, di hari keempat gue bikin villager table, mulai trading, lalu tidur. Masalahnya emerald masih jauh dari cukup, jadi selama beberapa hari berikutnya kerjaan gue cuma 1. Di hari ke-12 kerja keras tadi akhirnya mulai kelihatan. Gua di hari ke-12 udah berhasil beli diamond boot sama diamond legend. Nggak lama kemudian weapon smith juga akhirnya naik level, mulai jualan diamond X. Ini penting banget karena dengan X baru proses nebang pohon jadi jauh lebih cepat. Gua gabungin pakai anvil biar lebih efisien. Dan akhirnya di hari ke-14 gue resmi berhasil pakai full diamond armor. Walaupun toolsnya belum lengkap, progres ini udah lumayan banget bagi gue.
Oke, di hari ke-15 karena mulai capek nebang pohon terus, gua mutusin bikin iron golem farm sederhana. Tutorialnya gua ambil dari YouTube. Lokasinya gua bikin di sini. Oke, ini bahan-bahannya. Masa pertama kita masukin zombie ke dalam. Jangan lupa dikasih name tag biar nggak di spawn. Oke, sekarang bagian paling musahin yaitu mindahin villager. Dan ya, ini villager terakhir. Oke, di hari ke-20 target pertama kita udah tercapai. Sekarang gue udah punya full diamond armor sama full diamond tools. Oke, di hari ke-20 gue pergi buat ambil obsidian buat pergi ke nether. Karena tujuan berikutnya pergi ke nether, bukan buat cari fortress atau bastion. Tapi gue butuh banyak netherrack. Kenapa? Karena gue mau bikin mob farm supaya proses dapetin XP dan item menjadi jauh lebih gampang. Oke, langsung aja kita gas ke nether. Setelah ngumpulin netherrack yang dirasa udah cukup, gue langsung balik ke overworld. Lokasi mob farm kali ini gue bikin di tengah laut. Soalnya semakin sedikit spawn area di sekitar kita, semakin maksimal juga hasil mob farmnya. Proses buildnya lumayan lama, jadi bagian itu gue skip aja dan mob farm akhirnya selesai. Sekarang tinggal panen XP. Oke, gue lanjut beli buku protection, lalu satu persatu gue gabungin ke armor. Nggak cuma armor, habis itu enchant pickaxe buat dapetin silver ataupun fortune. Nggak lupa beli buku mending. Oke, karena mobnya lama, jadi gue tambahin satu layer lagi di mob farmnya. Ya, sisa hari ini gue lakuin cuman bunuh monster, terus enchant. Di hari ke-34 gue pergi ke nether lagi. Mau ini nggak sengaja nemu bastion, looting bentar buat ambil netherite upgrade. Dan akhirnya gue nemuin fortress. Apalagi kalau aku kan bunuh blaze rod. Pulang gue juga sempetin trading bentar sama piglin. Lumayan dapat ender pearl. Semuanya beres, gue pulang. Oke, di hari ke-37 gue bikin Eye of Ender buat cari stronghold. Nggak lupa bikin firewall. Dan yap, waktunya cari stronghold. Oke, setelah beberapa kali lemparan akhirnya turun. Nah, akhirnya nemuin portalnya juga. Langsung aja, tunggu apa lagi. Dari ke-38 gue udah siap buat ngalahin Ender Dragon. Apakah gue bakal mati atau berhasil? Gue bunuh beberapa enderman buat jaga-jaga. Ya, pertama-tama kita hancurin end crystalnya dulu. Oke, habis itu pukulin ender dragonnya sampai kapok. Ini yang terakhir. Jangan lupa oleh-olehnya. Nah,
Sebenarnya abis ngeliat dragon gua keliling NCT tapi rekordannya error, jadi sorry banget ya, gue cuma bisa nunjukin hasil lootingannya ya. Oke, target kedua gue udah selesai. Gue udah bertahan hidup selama 40 hari tapi belum punya rumah. Nah, sekarang waktunya ngumpulnya bahan. Capek banget, gua pun tidur. Benernya gua udah terraform, tapi lupa record guys. Jadi lanjut aja buat proses building. Oke, ini penampakan jadi itu kasih detail dikit ya guys, atap. Lalu lanjut lagi nambah beberapa rumah pelajar selama 10 hari terakhir. Boom, inilah hasilnya kalau gua building 20 hari. Cukup lama sih, tapi ya karena udah cukup. Sebenarnya gue mau nunjukin pas eksplorasinya, cuman recordannya patah-patah, gue nggak tahu kenapa guys. Jadi ini trail chamber pertama gue jong, trail chamber kedua pun sama jong. Nah di yang ketiga ini gue dapat record 2, ini recordannya ada cuman patah-patah banget guys. Nah 2 hari berikutnya gue cari ancient litik ya, seperti yang kalian lihat recordannya masih patah-patah, aku juga nggak tahu kenapa, jadi sorry banget. Jadi yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Dan di hari ke-71 gue pulang dengan selamat tentunya. Dan ini hasil beberapa lootingan gue selama 11 hari terakhir. Oke, target gue sekarang full netherite armor sama full netherite tool. Jadi kita ke nether. Di sini selama 4 harian gue dapetin 54 enchant debris. Habis itu upgrade ke netherite. Habis itu lanjut upgrade tools. Lalu sisa harinya gue pakai buat tadi farm.
sekarang gue udah jadi salah satu terkuat di karakter dunia ini, atau setidaknya begitu yang gue pikir. Karena di target terakhir kita, gue bakal ngalahin 3 Wither sekaligus. Jadi di hari 80 gue langsung pergi ke Nether dan cari Wither Skull. Gue di sini butuh 9 kepala, jadi ini bakal lama banget. Oke, di hari ke-86 gue udah pulang dan udah ngumpulin 9 Wither Skull. Gue pergi ke Villager Outpost buat cari Bad Omen 5. Langsung aja gue ngelakuin raid di base kita. Gua hampir mati 2 kali di sini nih. Yang pertama sisa 2 head. Dan yang kedua sisa setengah heart, guys. Oke, dan ini yang terakhir. Dan yap, akhirnya raidnya selesai. Dan ini hasil raidnya. Oke, di hari 89 waktunya tantangan terakhir. Inilah saat yang paling gue tunggu-tunggu, pertarungan terakhir. Melawan 3 Wither sekaligus. Gua lawannya di atas Nether ya guys, biar aman. Taruh selesainya. Taruh kepala Withernya. Dan ya, waktunya pertarungan terakhir. Apakah gue bakal bisa ngalahinnya atau gue malah mati? Sini gue cuma bisa tembak-tembakin yang sampai darah withernya setengah. Habis itu gue pukulin pakai sword. Akhirnya yang pertama mati, habis itu lanjut mana-mana yang kedua. Pukul lagi sampai dia mati.
Pertarungan ini ternyata makan 2 hari di Minecraft, tapi pada akhirnya gue berhasil ngalahin 3 wither sekaligus. Habis itu gue pulang, dan karena masih ada sisa waktu sampai hari ke-100, gue manfaatin sisa harinya buat memperbagus base. Yap, ini hari ke-99 di penghujung hari. Setelah gue tidur, besok adalah hari ke-100 gue. Gue berhasil bertahan hidup selama 100 hari di Minecraft Hardcore. Terima kasih banyak buat kalian yang udah menemani petualangan gue dari awal sampai akhir. Maaf kalau masih banyak kekurangan di video pertama ini. Kalau kalian suka seri seperti ini, jangan lupa dukung channel ini supaya gue bisa bikin petualangan yang lebih seru lagi. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.